nama saya Cynthia Ramadhani. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1 yang berjudul pengertian, hakikat, dan manfaat filsafat ilmu. Yang pertama itu ada pengertian filsafat ilmu. Filsafat berasal dari asal kata Yunani kuno atau Greek, philos dan sophia. Philos berarti cinta, menyenangi, dan sophia berarti kebenaran atau kebijaksanaan, wisdom. Ini berarti suatu konsep yang bermakna mencintai atau menyenangi akan kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi, secara harfiah, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Berikut ini adalah definisi filsafat menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, di mana kebenaran itu meliputi metafisik, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kedua itu ada Immanuel Kant berpendapat bahwa filsafat adalah hal yang mendasari semua pengetahuan yang membahas epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab pertanyaan hal-hal yang kita ketahui. Yang ketiga itu ada Al-Farabi, seorang filsuf muslim berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang hakikat dari kebenaran. Dan yang keempat itu ada Renan Descartes mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan semua ilmu di mana Tuhan, manusia, dan alam menjadi pokok pembahasan. Dan yang terakhir itu ada Plato. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang berusaha mengenali hakikat kebenaran. Materi selanjutnya yaitu hakikat filsafat. Filsafat ilmu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hakikat pengetahuan dan bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang dengan benar. Maknanya tersebut mencakup yang pertama itu ada epistemologi, di mana menyelidiki bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh. Hal ini mencakup metode ilmiah, konsep kebenaran, pembenaran, serta apa yang membuat pengetahuan ilmiah bisa dipercaya. Yang kedua ada ontologi. Filsafat ilmu bertanya tentang apa yang ada di realitas yang menjadi objek pengetahuan ilmiah. Ini menyangkami secara ilmiah. Yang ketiga itu ada metodologi, studi tentang menelaah tentang metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, termasuk di dalamnya eksperimen, observasi, dedukasi, dan induksi. Diskusi mengenai objektivitas dan verifikasi dalam ilmu juga merupakan bagian dari filsafat ilmu. Yang keempat itu ada aksiologi, di mana mempertimbangkan bagaimana ilmu pengetahuan harus digunakan dan apa implikasi etis dari pengembangan dan penerapan ilmu. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bagaimana pengetahuan ilmiah dibangun, diuji, dan dipertahankan. Hal ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengevaluasi teori-teori yang ada. Yang materi selanjutnya yaitu manfaat dari filsafat ilmu. Yang pertama itu ada evaluasi kritis terhadap ilmu pengetahuan, di mana filsafat ilmu membantu mengevaluasi asumsi dan teori ilmiah yang sudah ada, dengan tidak menerima model dan teori begitu saja, melainkan mempertanyakan asumsi yang mendasarinya. Hal ini penting agar ilmu pengetahuan terus berkembang secara sehat dan tidak stagnan. Yang kedua ada pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Dengan memahami dasar-dasar filsafat ilmu, para ilmuwan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih kreatif dan inovatif. Filsafat ilmu memberi spirit bagi perkembangan dan kemajuan ilmu, serta memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etis tetap dijaga dalam setiap pengembangan ilmu. Yang ketiga yaitu membangun landasan filosofis yang kuat, di mana filsafat ilmu memberikan landasan filosofis yang kuat dalam memahami berbagai konsep dan teori dan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Yang keempat, penjelasan sistematis tentang kebenaran ilmiah melalui filsafat ilmu seperti kebenaran, realitas, dan eksistensi. Filsafat ilmu membeda 3 cabang utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kelima yaitu integritas ilmu dengan nilai-nilai sosial dan agama, di mana filsafat ilmu juga berperan penting dalam memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak terpisah dari nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Ilmu dipandang sebagai bagian integral dari nilai-nilai ketuhanan. Yang keenam, ada alat untuk mengatasi krisis ilmu dan teknologi. Yang pertama yaitu filsafat ilmu juga berperan penting sebagai alat untuk mengatasi krisis yang mungkin timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dehumanisasi dan kerusakan lingkungan. Kesimpulannya, filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat, sifat, prinsip dasar dari sesuatu. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata ini terdiri dari 2 kata yaitu philos yang berarti cinta atau kasih,
I dan Sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, secara etimologi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau cinta pengetahuan. Dan secara terminologi, filsafat berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu pada hakikat, sifat, dan prinsip-prinsipnya. Dan juga dibersamai dengan pemikiran yang kritis, sistematis, dan logis.